Oke, kita mulai saja ya. Iya dok. Eh, ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat sore. Eh, kemudian salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati di sini ada Prof. Puspa ya, Prof. Dr. Puspa Rinis, SPPK, subspesialis kardiovaskular konsultan, selaku ketua dari bidang 3 Kolegium Patologi Klinik. Selamat sore, Prof. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian selamat sore teman-teman semua, teman sejawat, baik itu ketua cabang maupun eh, tim P2KB dari cabang Papua, Papua Barat, kemudian Maluku dan Maluku Utara ya. Oke, sesuai dengan yang kita rencanakan pada sore hari ini, eh, kita akan melakukan sosialisasi ya tentang pengajuan alur pengajuan SKP ya. Mungkin saya bisa dijadikan admin dok untuk share slide-nya. Ya, udah terlihat dok, sudah terlihat belum? Sudah dok. Sudah ya. Oke, mungkin saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Saya Dokter Hidayat. Saya sebenarnya saya anggota cabang dari eh, Lampung. Di sini saya diserahin tugas dari Kolegium Patologi Klinik ya untuk menjadi sebagai verifikator untuk cabang Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara ya. Baiklah, kita mulai saja ya. Eh, Nah, di sini untuk Ketua Bidang 3 ini, ketuanya adalah Prof. Dr. Pusparini, dokter spesialis patologi klinik, subspesialis kardiovaskular konsultan. Kemudian di sini ada sub bidang verifikasi pemenuhan SKP, kemudian verifikasi pengajuan SKP, dan bidang continuing medical education ya. Mungkin ini yang saya sampaikan sama dengan yang slide yang sudah disampaikan sebelumnya ya, pada waktu sosialisasi untuk ketua cabang dan tim P2KB masing-masing cabang ya. Kalau nggak salah kemarin itu tanggal 22 Maret ya. Jadi sebenarnya mungkin dari ketua cabang masing-masing dan juga tim P2KB sudah pernah mendapatkan ini ya. Nah, ini mungkin kesempatan kali ini kita sosialisasikan kepada para anggota ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini tata cara pengajuan SKP. Bentar. Nah, jadi kalau kalau aturan Kemenkesnya itu di kita itu kan ada 3 ranah ya, ranah pembelajaran, kemudian pelayanan, kemudian ranah pengabdian kepada masyarakat ya. Nah, untuk yang ranah pembelajaran itu sudah otomatis langsung dapat SKP dari LMS Satu Sehat ya, kecuali yang sebelum Maret 2024 ya. Eh, Kemudian yang pembelajaran pasca Maret 2024 tidak dinilai ya. Nah, untuk yang ranah pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat serta ranah pembelajaran sebelum Maret 2024 itu harus diupload lewat Satu Sehat SDMK, yaitu dengan cara mengisi SKP platform, pengelolaan SKP, formulir SKP, kemudian klik ranah yang akan diupload, kemudian klik input, kemudian kita lakukan pengisian formulir tersebut, kemudian nanti bukti-bukti yang diperlukan diupload. Nah, untuk bukti ini harus yang asli ya, jangan fotokopi ya. Yang diupload adalah bukti kinerja, jangan hanya surat tugas ya. Yang terkait contohnya buat yang pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau kita buka apa Satu Sehat SDMK, di sini kita klik SKP platform ya.
kemudian pengelolaan SKP, kemudian nanti kita klik formulir SKP, kemudian formulir pengisian ya. Nah, di sini akan nampak ya eh, ranah mana yang mau kita isi ya. Kemudian nanti tinggal kita pilih kegiatannya sesuai dengan apa yang mau kita upload gitu ya. Kemudian nanti kita klik, kemudian kita input ya. Nah, ini untuk yang contohnya untuk yang ranah pembelajaran ya. Jadi di sini yang harus kita isikan nama kegiatan, kemudian penyelenggaranya, kemudian negara ya, eh, kemudian dokumen bukti ya. Nah, kalau ini kan apa yang ini yang untuk kegiatan internasional ya. Kalau yang dalam apa yang dalam negeri itu kan sudah secara otomatis ya. Secara otomatis dapat SKP-nya. Ini untuk yang kegiatan internasional karena belum diakomodasi dari apa satu sehat ya. Kemudian itu tadi dokumen bukti, kemudian tanggal mulai kegiatan, kemudian tanggal akhir kegiatan, kemudian kita klik simpan ya. Nah, untuk dokumen bukti mungkin ada beberapa yang mungkin terlalu besar filenya itu harus dikompres dulu ya supaya nanti bisa diupload ya. Karena kalau tidak apa tidak eh, biasanya kalau terlalu besar itu nanti tidak akan kelihatan di kita gitu ya. Nah, ini untuk yang tata cara pengajuan SKP ranah pelayanan ya. Ini diisikan nama institusi tempat bekerja, kemudian jenis tindakan, kemudian periode kunjungan. Nah, untuk periode kunjungan ini mungkin yang sebelumnya dari Ketua dan tim P2KB cabang sudah dapat informasinya. Jadi kalau untuk yang kegiatan ini kita mintanya ini 6 bulan ya, 6 bulan atau 1 tahun juga ini ya lebih bagus sehingga tidak merepotkan kita untuk melakukan verifikasi setiap bulan gitu ya. Kemudian jumlah kunjungan total. Kemudian dokumen bukti ya, dokumen bukti ini berupa rekapitulasi jumlahnya per bulan, itu kemudian ditandatangani oleh pimpinan setempat ya, kemudian tanggal mulai kegiatan dan tanggal akhir, kemudian kita simpan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang ranah profesionalisme, eh, ini kan dibagi ada kegiatan validasi, kemudian juga ada kegiatan untuk apa? Untuk ekspertise tindakan gitu ya. Ini dibagi-bagi berdasarkan tingkatnya. Ada tingkat yang sederhana. Ini ada beberapa kegiatan ya, pembacaan gambaran darah tepi, interpretasi agregasi trombosit, kemudian interpretasi analisa sperma, kemudian pembacaan preparat malaria atau pilaria, IT rasio, kemudian juga pembacaan dan interpretasi dari pemeriksaan gram, BTA, KOH, kemudian bakterial paginosis, kemudian interpretasi pemeriksaan hemostasis, kemudian interpretasi dari pemeriksaan sel lupus, kemudian interpretasi dari pemeriksaan tromboelastografi. Ya, jadi masing-masing kegiatan ini SKP-nya 0,5 atau setengah ya per tindakan. Kemudian untuk yang tingkat menengah ini satu SKP per tindakan. Ini bisa kita lihat ada interpretasi untuk pemeriksaan ANA-IF, kemudian pemeriksaan PCR, kemudian pembacaan dan interpretasi AB elektroforesis maupun protein ya. Kemudian interpretasi pembacaan sedimen eritrosit dismorfik, sel tubular renal, case patologik, kemudian kristal patologis ya. Kemudian interpretasi pembacaan analisa cairan pleura, asites, sendi, cairan otak, dan cairan tubuh lainnya. Kemudian interpretasi pemeriksaan analisa gas darah, kemudian melakukan tindakan plebotomi terapeutik, kemudian interpretasi pemeriksaan kumtes, interpretasi inkompatibilitas uji pratransfusi, kemudian interpretasi pemeriksaan kultur dan resistensi, kemudian interpretasi pemeriksaan IGRA, kemudian interpretasi pemeriksaan hormon, interpretasi pemeriksaan mikroskopi spesies, interpretasi pemeriksaan sputum dengan TCM ya untuk khusus penegakan diagnosis TB, kemudian interpretasi pemeriksaan uji pekaan pasien yang terkonfirmasi TBRO ya.
Ini masing-masing satu SKP per tindakan. Kemudian untuk yang tingkat lanjut ini melakukan tindakan bone marrow aspirasi, kemudian pembacaan dan interpretasi hasil bone marrow aspirasi, kemudian interpretasi hasil pemeriksaan sitokimia, melakukan tindakan aferesis terapeutik, pembacaan dan interpretasi pemeriksaan human leukosit ALA typing, kemudian validasi dan interpretasi immunophenotyping, validasi dan interpretasi stem cell untuk transplantasi sumsum tulang, interpretasi screening dan identifikasi antibodi golongan darah, kemudian interpretasi pemeriksaan karyotyping, kemudian interpretasi hasil pemeriksaan genomik. Nah, ini untuk masing-masing tindakan ini SKP-nya adalah 1,5 ya. Nah, itu tadi untuk kegiatan profesional ya. Jadi SKP untuk tindakan ini maksimalnya per tahun 20 SKP untuk untuk ketiga ya ketiga tingkat kegiatan tersebut. Jadi kalau kita apa maksimalkan artinya selama 5 tahun itu 100 SKP ya. Nah, ini berhubung dengan kegiatannya banyak ini, sebaiknya memang dipilih beberapa tindakan yang dominan saja ya, tidak perlu semua dimasukkan, karena nanti juga ada perhitungan nilai maksimal ya. Nah, ini per September 2025, infonya kemungkinan ranah profesionalisme sudah harus berasal dari e-medical record di masing-masing pasienkes, sehingga nantinya tidak diinput manual lagi. Tetapi informasi ini belum ada informasi lanjutan lagi ya. Jadi mungkin kita masih seperti biasa. Untuk validasi pemeriksaan laboratorium maksimal 15 SKP per tahun dan 75 SKP per 5 tahun. Jadi kalau kita total ya. Jadi mungkin di sini kalau memang kegiatan kita tuh banyak ya, contohnya mungkin rumah sakit yang banyak pasiennya, jadi kita nggak usah terlalu masukkan semua ya. Jadi cukup misalnya kalau ini tadi kan cukup eh, selama setahun 15 SKP saja, kemudian totalnya nanti 75 SKP per tahun ya. Oke, nah ini tata cara pengajuan SKP untuk ranah pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi kita tadi yang masuk ke Satu Sehat, kemudian ini untuk pengisian formulirnya, nama acaranya, kemudian tempat, kemudian penyelenggaranya, kemudian dokumen bukti. Nah, untuk dokumen bukti nanti ada info selanjutnya. Jadi kebanyakan pengalaman kemarin itu adalah mengupload surat tugas ya. Sebenarnya yang diminta itu adalah surat bukti ya. Surat bukti sudah melakukan kegiatan, bisa dalam bentuk laporan ya, ataupun juga bisa nanti sertifikat dan juga termasuk mungkin foto ya, foto kegiatan. Kemudian tanggal mulai kegiatan, kapan, tanggal akhir kegiatan, kemudian nilai SKP-nya nanti bisa kita lihat dari juknis dari KMK-nya ya. Contohnya misalnya kalau untuk kegiatan penyuluhan itu 3 SKP, kegiatan untuk pengobatan massal itu 10 SKP gitu ya. Kemudian nanti setelah kita upload semuanya kita simpan. Nah ini ya, ini contoh SKP untuk kegiatan pengabdian kesehatan masyarakat, pengabdian pada masyarakat. Ya, jadi contohnya kalau kegiatan pelayanan medis, pengobatan massal untuk masyarakat itu kalau lokal itu 10 SKP. Kemudian kalau untuk penyuluhan kesehatan atau edukasi keprofesian, penyuluhan kedokteran itu 3 SKP ya per kegiatan. Kemudian kalau penugasan khusus pemerintah ini 15 SKP ya per sekali penugasan, jadi maksimal 2 tahun penugasan. Kemudian keterlibatan dalam tim khusus, contohnya misalnya kalau ada bencana, tim haji, dan lain-lain ya, ini 10 SKP. Kemudian terlibat dalam organisasi keilmuan atau organisasi masyarakat yang berhubungan dengan kompetensi keilmuan, ini 2 SKP per pengangkatan. Kemudian penyuluhan melalui media sosial yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keprofesian ini 0,5 SKP per kegiatan ya. Contohnya kalau kita misalnya mengadakan live misalnya di medsos gitu ya. Kemudian narasumber rubrik kesehatan atau wawancara atau edukasi di TV atau media massa lain sesuai dengan keprofesian ini 1 SKP per kegiatan ya. Maksimal 3 SKP per 5 tahun.
Jadi ada batas maksimalnya ya. Nah, untuk tata cara pengajuan SKP, untuk ranah pembelajaran, bukti yang diupload adalah sertifikat ya, sebagai peserta, pembicara, ataupun menjadi moderator ya. Untuk ranah pelayanan, ini diisi form pelayanan beserta jumlah pasien per bulan. Ini yang yang kita harapkan eh, apa 6 bulan atau 12 bulan ya, dan ditandatangani oleh direktur atau atasan dengan cap atau stempel institusi ya. Jadi kalau bisa jangan diupload per bulan ya. Kemudian untuk ranah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini upload bukti sertifikat atau hasil kegiatan ya. Jadi bukan surat tugas atau rencana kegiatan ya. Nah, kegiatannya juga harus yang berkaitan dengan profesi dokter ya. Nah, ini kenapa pada slide-nya kita merahin ya, mungkin karena kemarin itu banyak sekali yang teman-teman yang mengupload surat tugas gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini contohnya pengajuan ranah keprofesian minimal 6 bulan atau maksimal 1 tahun ya. Ini contohnya. Jadi harus untuk apa? Untuk laporannya ada kop suratnya, tempat tempat apa? Tempat mengadakan kegiatannya ya. Kemudian nama, nomor SIP, kemudian rentang pelayanannya, kemudian periodenya kapan, kemudian nanti ini rekap jumlahnya ya, rekap jumlahnya selama 6 bulan atau 1 tahun ya. Nah, tata cara pengajuan SKP, jadi pengusul harus sudah melengkapi semua data di akun Satu Sehatnya seperti data diri, keprofesian, dan pekerjaan supaya namanya bisa muncul di akun kami ya, di akun verifikator ya. Jadi pengalaman kemarin banyak teman-teman yang pada saat kami cek di apa di akun verifikator itu tidak muncul namanya. Kemungkinan memang masih ada masalah gitu ya. Kemudian pengusul mengupload form yang akan diajukan SKP beserta buktinya yang tadi ya. Kemudian P2KB cabang, PDS Patklin tempat pengusul terdaftar sebagai anggota cabang membantu atau tempat bertanya mengenai SKP yang diajukan. Sedapat mungkin melengkapi semua ranah dan bukti yang diajukan sudah sesuai. Jadi di sini kami minta bantuannya dari teman-teman selaku apa tim P2KB cabang agar eh, mungkin nanti mempersiapkan terlebih dahulu ya, mengingatkan pada teman-temannya. Jadi eh, se, apa, sedapat mungkin semua ranah itu sudah lengkap baru diajukan gitu ya. Kemudian verifikator yang ditunjuk oleh kolegium sesuai dengan pembagian wilayah cabangnya dapat menjadi tempat bertanya mengenai pemenuhan SKP anggota. Jadi contohnya saya yang ditugasin untuk wilayah Maluku dan Papua ya. Jadi kemarin kita sudah bikin grup ya. Jadi mungkin nanti bisa bisa disampaikan di grup. Kalau memang nanti saya tidak bisa jawab, mungkin nanti saya sampaikan di grup verifikator kolegium gitu ya. Nah, ini verifikator kolegium akan melakukan verifikasi kegiatan yang diajukan anggota. Setiap minggu akan ada verifikator yang ditugaskan melakukan verifikasi data SKP yang diajukan oleh anggota. Prioritas yang diverifikasi terutama yang SIP-nya akan habis 6 bulan ke depan, ya. Nah, untuk yang nggak tahu ini kalau untuk yang di Papua sama Maluku, ya, apakah masih ada yang hampir habis 6 bulan ke depan, ya? Mungkin nanti bisa disampaikan di grup ya. Ini itu yang akan mendapatkan prioritas untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu ya. Saya rasa mungkin karena jumlahnya juga nggak terlalu banyak, jadi mungkin bisa dibuat list ya. Nanti list siapa-siapa mungkin yang sudah hampir habis waktu 6 bulan ke depan, kemudian yang berikutnya. Jadi kita bisa istilahnya mengingatkan ya untuk melengkapi apa ininya ya, upload dokumennya ya. Bila dalam waktu 1 minggu SKP yang diajukan belum pernah diverifikasi, maka ada indikasi akun pengusul tidak tampak di akun verifikator. Nah, ini memang biasanya kalau yang sudah mengajukan itu akan kelihatan di akun verifikator, tetapi kalau tidak tampak, jadi kita tidak bisa verifikasi ya. Jadi kemungkinan ini tadi yang ada masalah gitu ya, entah belum seperti yang di atas tadi datanya belum lengkap atau belum sinkronisasi gitu ya.
Oke, saya lanjut. Nah, verifikator melihat di akun verifikator apakah nama pengusul sudah muncul. Bila sudah muncul nama pengusul, maka verifikator akan melakukan verifikasi, ya. Bila nama pengusul belum muncul di akun verifikator, maka pengusul diminta untuk mencermati lagi akunnya. Apakah sudah lengkap dan sudah terverifikasi atau tervalidasi gitu ya. Kemudian perlu dilakukan pada akun Satu Sehat SDMK. Ini contohnya yang klik menu pelataran sehat, tautkan akun, masuk ke pelataran sehat, klik profil pelataran sehat, kemudian kita klik tulisan SSS ya, pada pojok kanan atas akun pelataran sehat. Ini contohnya kalau misalnya untuk melakukan sinkronisasi ya. Oke. Nah, bila sudah lengkap semua, namun namanya tetap tidak muncul di akun verifikator, maka verifikator atau P2KB cabang pengusul akan menghubungi Kemkes untuk melaporkan hal tersebut ya. Jadi mungkin nanti menghubungi helpdesk-nya ya. P2KB cabang dapat membantu melihat akun pengusul mana yang belum ditautkan ya. Kemudian pengusul menunggu sampai akunnya muncul, kemudian verifikator akan melakukan verifikasi. Oke, saya lanjut. Nah, ini contohnya cara menautkan akun SSS ya, sinkronisasi. Jadi kita buka apa Satu Sehat, kemudian kita klik pelataran sehat ya. Kemudian nanti kita klik cari pembelajaran, kemudian nanti akan muncul profil kita ya. Di profil kita nanti kita klik akan muncul eh, seperti ini ya. Di bagian pojok kanan atas ada sin SSS, jadi itu yang kita klik ya. Oke, langkah-langkah pencatatan dan pengisian formulir SKP. Jadi langkah pertama, tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat melakukan pencatatan capaian penggunaan SKP melalui pilihan formulir SKP, kemudian formulir pengisian. Pada pilihan ini, tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat melakukan pencatatan kegiatan ini dengan cara mengisi kata kunci kegiatan, kemudian memilih ranah kegiatan, entah itu pembelajaran, profesionalisme atau pelayanan, ataupun pengabdian masyarakat, seperti yang di awal tadi ya. Memilih jenis kegiatan, kemudian mengklik input. Tenaga medis atau tenaga kesehatan wajib menginput berdasarkan keterangan isian yang tersedia, ya. Kemudian hasil dari pencatatan dapat kita lihat atau kita cek pada buku log ya, artinya sudah masuk atau belum, untuk memudahkan dalam melakukan kontrol terhadap kegiatan yang telah dilakukan pencatatan, ya. Kemudian yang langkah kedua, pengelolaan buku log kegiatan SKP. Buku log tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat diakses melalui pilihan formulir SKP, kemudian buku log, ya. Nah, buku log ini merupakan hasil dari pencatatan yang dilakukan pada fasilitas formulir SKP dan formulir pengisian di langkah yang pertama tadi, ya, dan berguna untuk memonitoring pencatatan kegiatan pengisian SKP yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan serta hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh tim validator, ya. Nah, kemudian langkah ketiga, kita bisa melihat rangkuman dari penilaian SKP ya. Rangkuman pencatatan kegiatan SKP dapat kita lihat di pilihan beranda atau dashboard. Jadi berapa SKP yang sudah tercapai yang kita kumpulkan ya. Nah, ini kalau kita lihat komposisi dari masing-masing ranah itu ya. Jadi sebenarnya dalam 5 tahun ya untuk pembelajaran itu kita minimal 45% ya. Kemudian profesionalisme itu minimal 35%, kemudian pengabdian masyarakat itu minimal 5%. Itu untuk yang daerah terpencil ini minimal 25% untuk pembelajaran, kemudian profesionalisme itu 55% ya. Jadi porsinya lebih banyak, kemudian pengabdian masyarakat minimal 5% ya. Jadi kalau kita lihat itu untuk yang pembelajaran itu kurang lebih 112,5 SKP ya. Kalau untuk yang profesi itu 87,5, sedangkan kalau untuk pengabdian masyarakat itu 12,5% ya. Selebihnya mungkin karena ini masih kurang ya, kalau dihitung 100%,
Selebihnya kita bisa mengumpulkan 20%-nya ini dari ranah manapun ya. Cuma ketentuannya untuk yang kegiatan pembelajaran itu minimal harus mengumpulkan 20% ya per tahunnya. Karena kita diwajibkan memang untuk selalu harus update ilmu gitu ya setiap tahun ya. Nah, ini catatan penggunaan SKP untuk 5 tahun dalam kondisi khusus ya yang ditetapkan oleh Kemenkes ya. Karena pembelajaran dengan komposisi minimum yang wajib dipenuhi adalah 25% dari total SKP ya selama periode 5 tahun. Ke- Kemudian untuk yang ranah pelayanan ini 55% ya, seperti yang tadi yang saya sebutkan, jadi porsinya lebih banyak. Kemudian untuk pengabdian masyarakat ini 5% ya. Sisa presentasenya kemudian dapat dikumpulkan dari ranah manapun dengan kewajiban tetap mengumpulkan SKP minimal 20% untuk ranah pembelajaran setiap tahunnya. Total SKP tiap profesi wajib dicapai dalam periode 5 tahun. Nah, temuan-temuan pengajuan SKP kemarin yang tidak sesuai ya. Jadi ada beberapa yang mungkin tidak apa ya, tidak memenuhi ketentuan, misalnya upload bidang pembelajaran pasca Maret 2024 yang seharusnya sudah otomatis masuk di SKP satu sehat ya. Ini tidak akan dinilai atau di reject ya. Kemudian upload kegiatan yang tidak sesuai dengan SIP, contohnya SK dosen, kartu anggota ID, kartu anggota PD Spatlin, kemudian eh, laporan untuk pengabdian kepada masyarakatnya ini kegiatannya yang mungkin di luar dari profesi kita ya, contohnya kegiatan masak memasak gitu ya. Kemudian jangan mengupload bukti kinerja keprofesian setiap bulan. Ini tadi yang saya sebutkan ya. Jadi kami lebih berharap untuk laporannya selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun ya, atau mungkin 1 tahun ya. Kemudian bila sudah mencapai maksimal, ini mungkin tidak perlu diupload lagi gitu ya. Jadi contohnya tadi yang misalnya untuk yang apa? Untuk yang tindakan validasi tadi misalnya 75 ya maksimalnya kan 75 SKP selama 5 tahun ataupun tadi yang untuk kegiatan kegiatan tindakan ya itu yang misalnya 100 SKP selama 5 tahun. Jadi kalau sudah mencapai mencapai batas maksimal mungkin tidak perlu diupload kembali ya. Oke, itu saja mungkin terima kasih ya. Apa yang bisa saya sampaikan ya informasi untuk alur pengajuan SKP ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya kita buka diskusi ya tanya jawab. Mungkin dari Prof Puspa, Prof mungkin akan ada yang mau ditambahkan, Prof. Ya, cukup dulu aja, mendengarkan saja dulu. Makasih, Dokter Hidayat. Sama-sama, Prof. Oke, kita lanjut mungkin diskusi atau tanya jawab. Ini yang bisa saya jawab. Ini saya langsung jawab atau mungkin nanti saya serahkan ke Prof. Puspa ya, Prof. Halo? Halo, Dok. Ya, eh saya kah? Dokter Gusti dari Sentani, Dok. ya, ya, Dok. Mungkin bisa Eh, bantu saya ya, dokter ini atau dokter Fatma ya, notulen ya. Ya, Dok. eh, Ya, lanjut, kalau Dok. kalau kita masih aktif di rumah sakit, saya pikir yang penghitungan SKP tidak masalah ini, Dok. Tapi bagi Ya. kita yang sudah pensiun, gimana, Dok, untuk pengabdian masyarakat ya kita kan terlibat juga. Nah, untuk ranah pembelajaran pelayanannya ini bisa diambil dari mana nih, Dok? Jadi untuk ranah pembelajaran, pelayanan, sama yang pengabdian pada masyarakat ya, Dok ya. Pengabdian masyarakat nggak masalah karena kita kan masih gabung sama teman sejawat Ya. dan tidak terlalu banyak ya dalam 5 tahun Mm-mm. bisa lah. Tapi untuk pembelajaran ya juga bisa sih karena kita kan aktif ikut. Pelayanannya ini Betul. dok, yang saya lihat tindakan, tindakan apa ya sedang, tindakan tingkat tinggi kan tidak mungkin dilakukan kalau kita di luar rumah sakit.
Gimana dok? Izin dokter mungkin kalau dokter pensiunnya di rumah sakit negeri untuk yang swastanya gimana dok? Oh enggak, kan Hah? kita nggak ikut lagi full, cuma di praktek saja dok. Oh sama sekali nggak ikut lagi semua ya, ya dok? Iya, Untuk Heeh. 3 SIP ya? Iya. Hmm. SIP masih di praktek di lab. Mm-mm. Heeh. Terus Di lab gimana? swasta ya dok ya? Iya, Nah kalau di lab swasta kan masih ada kan ya dok ya kegiatan validasi, kemudian ya membaca GDT masih nggak dok? masih. Kalau ADT Masih. dengan validasi Ya. hasil ya iya. Nah, itu kan bisa dok dimasukkan di apa di ranah pelayanan atau profesionalisme seperti yang saya jelaskan tadi ya dok ya. Jadi untuk validasi itu kan kita maksimalnya kan cuma un- 75 ya. Jadi 15 Mm-mm. SKP per per tahun ya. Jadi Iya, kalau untuk yang satu SKP-nya tuh kalau nggak salah itu 1 sampai dengan 25 pasien itu 2 SKP. Jadi saya rasa mungkin bisa boleh, dok terpenuhi dok boleh. Pakai 2 manual tahun aja untuk ya dok? kenapa? Pakai manual kan? Bisa. Boleh dok. Oke. Ya, jadi Makasih nanti dok. cuma nanti untuk laporannya itu kan nanti kan cuma rekapitulasinya aja dok. Jadi Heeh. nggak beserta dengan apa ya hasilnya apa pelaporan hasil GDT-nya. Jadi tadi yang apa sudah saya perlihatkan tadi kan contoh rekapannya saja dok. Misalnya Iya, selama 6 bulan atau 1 tahun ya. Heeh. oke. Oke, makasih ya dok. Iya, Saya ya sama-sama tambahkan dok. sedikit ya, Dokter Hidayat ya. Ya Saya boleh tambahkan Prof. sedikit Heeh. pertanyaan untuk Dokter Gusti. Jadi begini dok, kalau untuk yang di lab swasta itu yang paling penting itu eh, saat ini sebelum Agustus itu bisa menggunakan manual. Tetapi nantinya ini masih dalam konon kabarnya karena tergantung dari Kemenkes dan kesiapan lab swastanya untuk membuat elektronik medical record. Jadi kalau Ya. nanti sudah ada elektronik medical record, dokter tidak perlu repot-repot mengupload bukti kinerja karena itu sudah bisa langsung dari elektronik medical record-nya. Kita Oke. tidak akan bisa mengverifikasi kalau itu bukan data elektronik lagi. Namun sampai saat ini dari Kemkes itu beritanya belum ada sampai kapan itu harus dilakukan atau tidak. Begitu. Oke, Prof. Ya, mudah-mudahan lebih jelas. Terima kasih. Makasih, Oke. Prof. Ya, terima kasih Prof. Puspa. Ada lagi dok? Selamat sore dokter. Sore dokter. Izin saya Modestus dari Kabupaten Asmat. Ya dok. Ya izin dokter, saya mau bertanya untuk ranah pembelajaran misalnya tahun kemarin 1 tahun itu kita tidak sama sekali mengikuti kegiatan ya. Apalagi kami biasanya kadang pas kegiatan itu misalnya jaringan jelek ya. Pernah Asmat sampai 3 bulan tidak ada jaringan. Nah, akhirnya mungkin kami tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Bisakah itu kami kejar dalam 3 tahun terakhir misalnya? Jadi tahun pertama itu nol sama sekali, kemudian tahun kedua mungkin ada 10 SKP, tidak sampai 20, kemudian tahun ketiga mungkin mulai dikejar 30 dan seterusnya. Artinya ada tahun yang tidak sampai target, dokter. Apakah itu diperbolehkan? Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Sepertinya ini saya kembalikan ke Prof. Puspa ya Prof ya. Karena kan Ya, mengingat kita 20 ah, berapa 20% ya tadi Prof ya harus ya, ya. ikut. Nah, oke Ya, Prof. terima kasih. Silakan Prof. Saya coba jawab. Untuk pertanyaan yang barusan, itu karena dari Kemkes itu dimintanya setiap tahun minimal harus ada 20% pembelajaran, maka itu yang harus dilengkapi. Kalau dokter itu ada 1 tahun tidak mengikuti sama sekali, walaupun dalam 5 tahun itu bisa terpenuhi, itu tidak diperkenankan. Sesudah ini nanti akan ada pembaruan dari website Kemkes yang akan menghitung SKP ranah pembelajaran itu dengan minimal 20%. Kalau itu tidak tercapai, maka walaupun hasil akhirnya memenuhi SKP-nya akan ditulis tidak memenuhi.
Jadi pada intinya 20% itu harus dipenuhi. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Mungkin ini ya dok ya, saran saya mungkin kalau biasanya lokal-lokal ada nggak dok acara-acara ilmiah kalau di lokal? Mungkin kalau yang nasional mungkin itu tadi ya kita mungkin ya terkait dengan jaraknya jauh ataupun juga kalau misalnya Zoom juga ini suka ini ya agak susah ya sinyalnya. Mungkin yang untuk lokal kali ya dok ya mungkin. Kalau lokal biasanya kami hanya satu kali, dokter. Jadi itu pun Mm-mm. SKP-nya hanya berapa. Sedang yang lokal maksudnya se-Papua ya. Karena Mm-mm. di kabupaten kan hampir 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 tidak ada. Apalagi kan yang harus diikuti ranah pembelajaran ini yang benar-benar terkait dengan ilmu kita kan. Nah, Ya kadang terkait ada dengan. pembelajaran yang tidak ada SKP-nya di situ. Artinya bukan diperuntukkan untuk SPP karena ini kan sudah mulai tersaring kalau saya lihat. Jadi semacam 2024 kemarin ya agak-agak kurang-kurang vakum. Mungkin saya sendiri enggak nyampe SKP-nya untuk ranah pembelajaran 20% gitu. Jadi karena itu kondisi geografis kami mungkin kalau di Jawa ya setiap minggu mungkin setiap bulan mungkin ada, tapi kan kami agak susah ya. Mau Zoom pun misalnya bulan Mei ada Zoom ini, tiba-tiba di tempat kami sinyal di padam. Nah, itu susah. Ya. Mau offline juga, kami biaya ke Jayapura saja bisa hampir 5 juta Mhm. gitu untuk Ya, kami kesulitan. pedalaman. Ya. Iya, Dek, beli begitu, dokter. Ya, Terima kasih, mudah-mudahan dokter. selanjutnya bisa terpenuhi ya dok ya. Ya, Nah, itu kita memang jauh, maksud saya Dok. begini, apakah ini kan baru sosialisasi, dokter? Apakah yang kemarin-kemarin itu masih bisa dimaafkan lah untuk ini kan 2024 kan yang sudah lewat, 2025 kan sekarang kan kita tahu bahwa tidak bisa kalau tidak mencapai persentase per tahunnya. Kan 2024 kemarin kita Tahun. belum jelas kan itu, sehingga ya kami masih nyantai lah, mungkin satu kegiatan atau dua kegiatan pembelajaran yang jelas itu enggak akan nyampe 20%. Nah, jadi kan yang dipertanyakan 2024 kan agak susah kita kejar, dokter. Kalau 2025 ya pasti kita usahakan. Begitu maksud saya untuk kami yang di Papua, dok. Terima kasih. Mungkin begini dok, kalau nanti ini dari ketua cabang boleh mengajukan surat, artinya surat ini ya, permasalahan yang ada di PDS Patklin cabang Papua dan daerah terpencil lainnya yang kesulitan untuk memenuhi P2KB sebanyak 20% dan kendalanya, sehingga nanti bisa disampaikan ke Kemkes mengenai daerah-daerah tersebut untuk tidak diikut sertakan dalam 20%-nya itu fix begitu. Itu mungkin paling solusinya itu, karena 2024 sudah terlewati ya. Ya. Iya, Begitu. betul, Prof. Paling Iya, jadi betul, ketua Prof. cabang aja tolong untuk mendata apa saja kesulitannya. Nah, mungkin nanti dari Prof. Wira Dewi akan kami minta untuk nego ke Kemkes dan baru diberikan jawabannya ke cabang. Demikian. Ya, gitu ya. Ya dok ya masukan dari Prof Puspa ya. Baik, terima kasih, Dokter Hidayat. Terima Sama-sama kasih, Prof. dok. Puspa. Oke, mungkin dari yang lainnya. Ya, mungkin memang Prof. Mungkin memang Prof dari Gusti Sentani memang mungkin Prof dan Dokter Hidayat dipertimbangkan untuk teman sejawat yang bukan cuma asmat, jangankan asmat, wamena saja yang sedikit dekat dengan Sentani akan kelabakan juga tentang signal. Apalagi kan kondisi di lapangan kadang ya sudah tahulah dari koran, dari televisi bagaimana sering kacau, tidak ada lagi signal. Jadi mungkin itu perlu digarisbawahi untuk teman sejawat yang bukan cuma asmat, dari oksibil, di pegunungan lah paling besar Ya, itu, Dok. oke. Ya, nanti kita sampaikan ya dok ya. Ya, mungkin dari yang lain. Kalau di kolom chat ya kita mungkin kita jawab dulu ya. Ini dari ada pertanyaan dari Amarensi, Papua Selatan ya. Izin bertanya dok, jika ranah pembelajaran misalnya dalam setahun hanya mengikuti webinar bukan simposium, apakah tiap tahun harus ada mengikuti simposium
dan workshop. Mohon arahnya. Terima kasih. Ini kalau menurut pendapat saya tidak mesti harus simposium dan workshop ya. Jadi kegiatan pembelajaran itu bisa webinar, bisa seminar atau simposium ataupun juga workshop gitu ya. Nggak apa-apa dok. Itu ya, gitu ya Prof Puspa ya. Ya betul. Jadi bisa Heeh. dari apapun, nggak masalah. Ya. Oke, kemudian dari dokter ini, izin dok untuk pengabdian masyarakat, buktinya apa dok? Kalau pengobatan, apakah rekap jumlah pasien atau bagaimana dok? Oke dokter ini, terima kasih. Jadi yang tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan, jadi untuk pengabdian kepada masyarakat ya, eh, yang harus kita lampirkan buktinya itu adalah bukti kinerjanya ya. Berarti sudah melakukan kegiatannya ya. Bisa dalam bentuk laporan laporan kegiatannya, kemudian surat sudah melaksanakan tugasnya gitu ya. Kalau memang ada bukti foto kegiatan lebih baik ya dilampirkan ya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, bukan surat tugas gitu ya, bukan surat tugas. Jadi surat bukti sudah melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh bisa dari pelaksana ataupun dari apa ya, tuan rumah setempat gitu ya. Oke, itu ya dok ya, dokter ini. Silakan dari yang lain, ada yang mau ditanyakan? Sama-sama dok. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan Dokter dok. Fasni dari Mm-mm. Ternate. Ya, Dok, terkait dengan pengabdian masyarakat, tadi disampaikan bahwa bisa sebagai petugas haji. Kalau misalnya petugas hajinya sudah lewat ya dari tahun 2023, apakah bisa dimasukkan dalam perhitungan di kegiatan pengabdian masyarakat? Nah, ini ada bukti, ada SK dari gubernur. Gimana, Dok? Terima kasih. Ya, dokter Pasni, eh, Ya. izin tanya dok, kalau ini untuk pengurusan yang periode tahun berapa ya dok? Kalau tadi kegiatannya 2000 berapa? 2023, nanti saya sampai 2027, Dokter. 2027. Iya, siap. Mana, Eh, Dok? saya rasa bisa ya dok ya. Ya. Jadi buktinya diupload saja SK-nya atau gimana, Dok? SK penunjukan sebagai petugas haji ya, Petugas haji ya, benar. petugas haji. Petugas haji daerah, ya. Ini bisa ya Prof Puspa. Ini Ya, bisa jawab. boleh, boleh. Heeh. Untuk itu, kalau memungkinkan itu eh, melaksanakan tugas. Bukti sudah melaksanakan tugas sebagai ini Haji. petugas haji nih ya, panitia petugas haji itu. Jadi minta dari apa peneguhan dari misalnya dari tempat Anda kerja saja sudah boleh, sudah boleh, misal melaksanakan ini begitu. Ya, walaupun izin Prof, walaupun SK awal itu penugasan itu dari gubernur. Jadi kalau Ya, ya, misalnya karena telah kalau gini, selesai, ya siap. kalau minta dari gubernur kan susah. Iya, Tetapi siap. Anda pada waktu pergi kan pasti dari pimpinan Anda kan tahu. Jadi Iya. telah melaksanakan tugas. Jadi nanti ini selanjutnya kalau mendapat tugas dan sudah selesai melaksanakan tugas bisa minta kepada instansi tempat Anda bekerja bahwa Anda sudah melaksanakan tugas. Begitu. Karena kadang-kadang orang dapat SK itu ternyata belum mengerjakan loh. Siap, Prof. Ya, begitu aja. Kasih. Oke. Ya, Siap, Prof. itu dokter Makasih. Pasni ya. Terima Siap, kasih siap, dok. Dok. Mm-mm. Makasih. Yang lainnya masih ada yang mau ditanyakan? Ini yang hadir 47 orang ya dok ya. Kalau saya lihat kemarin catatannya 70 orang ya. Nanti mungkin rekamannya bisa diberikan. Apakah direkam ini? Dokter siapa? Dokter Fatma. Siap dok, Oke. direkam dok.
Oke, Ya, siap. nanti rekamannya bisa Hmm. di-share ke anggota yang tidak hadir, sehingga tetap mengerti bagaimana untuk mengupload bukti-bukti P2KB untuk membantu kami-kami yang verifikator ini tidak kerepotan memverifikasi bukti yang tidak jelas. Ya, Oke. contohnya itu tadi mengupload kegiatan keprofesian setiap bulan. Jadi selama 5 tahun kita mesti memverifikasi 48. Lama-lama di reject juga itu. Baik, Prof. Ya, makasih. Oke, yang lain mungkin ada yang masih ditanyakan? Izin dokter, Ya, silakan. iya saya mau bertanya tentang SKP ini untuk ranah profesi. Eh, Kebetulan saya bertugasnya di Puskesmas pedalaman, sementara kalau mengharap setiap tahunnya itu kayaknya saya nggak bisa terpenuhi. Kira-kira solusinya bagaimana dok? Gimana, Dok? Mohon diulang, Dok. Ini kan ada ranah profesi toh, pelayanan Ah, lah, pelayanan. Jadi ya, saya SPPK tapi ditugaskan di Puskesmas. puskesmas. Jadi yang notabene di situ pemeriksaannya hanya ya manual saja, yang yang eh, hanya dilakukan oleh analis gitu. Mhm. Nah, otomatis kan saya nggak bisa memenuhi eh, 20%-nya itu setiap tahun. Itu gimana dok? Eh, Ya, baik dok. Saya rasa mungkin tadi sudah disampaikan ya. Jadi kalau untuk kegiatan yang profesionalisme itu kan kita ada kegiatan validasi ya, Mm-mm, validasi hasil gitu ya dok ya. Jadi mm-mm. untuk setiap semua hasil itu kita lakukan validasi. Nah itu kan apa maksimalnya itu 15 SKP per tahun ya. Jadi ada hitungannya Iya. untuk 1 sampai dengan 25 pasien itu sekitar apa dapat SKP-nya 2 SKP. Saya rasa mungkin itu bisa, Dok. Kemudian juga kalau morfologi ada nggak, Dok? Morfologi Nggak atau ada, mungkin yang ada di sana hanya leukosit manual, terus Heeh. pemakaian ini eh, POCT yang kayak stick-stick aja. Mm-mm. Ya, kira-kira kalau dari kegiatan validasi mencukupi nggak itu, Dok? Tidak, makanya saya bertanya. Ya? 1 tahun apakah tidak ada 15? 1 bulan satu Iya. tidak ada? Di sana hanya pemeriksaannya gini dok, Prof, hanya leukosit manual, Ya, kemudian apakah leukosit manual itu sebulan satu tidak ada? ada. Ya, ini kan kita minta nilainya 1 sampai 25 itu mendapat 2 SKP. Jadi kalau Iya. 1 bulan itu ada 1 yang divalidasi, artinya selama 12 bulan Anda sudah dapat 15 SKP. Begitu. Ya, mungkin jadi dari setiap apa hasil pemeriksaan itu bisa kita lakukan validasi ya, Prof ya. Jadi Iya, bisa, betul. heeh. Jadi kalau Berarti misalnya dari semua Mm-mm. pemeriksaan itu bisa divalidasi gitu. Iya, Nggak Iya, mesti betul. yang, maksud saya tadi kan ada yang dokter sampaikan oh, MP segala macam sekian oh iya. sekian SKP gitu kan. Tadi itu kan yang tadi yang seperti pemeriksaan di puskesmas itu kan nggak ada tadi Hmm. disampaikan berapa SKP kalau untuk pemeriksaan yang tadi saya sebutkan itu loh. Makanya saya tanya. Ya, jadi kalau untuk yang apa ranah profesionalisme tadi kan ada kegiatan untuk validasi ya, jadi kegiatan Mm, rutin, kemudian juga ada kegiatan yang tadi yang tindakan. Kalau tindakan tadi kan ada yang sederhana, menengah maupun lanjut gitu ya. Jadi kalau ya. memang di tempat dokter mungkin apa lebih banyak yang kegiatan rutin seperti validasi ya mungkin mungkin dari situ saja ya dok ya. Jadi kalau yang kegiatan tindakan mungkin nggak apa-apa gitu. Ya, Berarti hanya tindakan itu aja masih bisa divalidasi ya dok ya? masih. Ya, Masih jadi masuk ya mudah-mudahan SKP-nya bisa ya. mencukupi ya, Dok ya. Ah, itu yang saya maksudnya kalau nggak Ya, mencukupi gimana solusinya Hah? gitu dok? Jadi mungkin gini, itu nanti di-share saja Dokter Hidayat Ya. KMK-nya untuk Heeh. ranah profesional itu apa saja, ranah pembelajaran apa saja, ranah pengabdian apa saja. Karena tadi yang kita cuplik pada PPT itu hanya sebagian kecilnya, masih banyak ranah yang lainnya. Tetapi kita
Artinya yang secara umum itu validasi pemeriksaan laboratorium itu sudah mendapat nilai. Jadi tidak harus ada pemeriksaan tingkat sederhana, yang tindakan menengah, tindakan tingkat advance itu tidak harus seperti itu. Oh, Ya. begitu ya, Prof ya. Kalau Iya, kalau seperti yang Prof sampaikan barusan berarti ya bisa sih terpenuhi. ya. Artinya tadi saya bertanya itu karena poin-poin tadi yang waktu disampaikan Dokter Hidayat pas tadi Mhm. itu di slide itu nggak ada yang Mm. yang seperti pemeriksaan yang sederhana itu, Prof. Makanya saya bertanya. Ya, ya. Jadi begini, Eh, nanti ada KMK-nya yang secara lengkap, harap masing-masing itu membaca yang lengkap. Karena kita ini tidak mengulang lagi isi dari Kemkes itu apa saja panduannya. Nanti bisa dicocokkan. Kalau dari Kemkes itu tidak semuanya sesuai dengan ranah dari Patvil. Karena itu mengacu untuk seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ya, jadi ranah-ranah yang cocok untuk kita itu sebetulnya validasi, kemudian tindakan spesifik keprofesian. Walaupun untuk di daerah terpencil tindakan spesifik keprofesian tidak harus ada. Demikian ya. oh Mudah-mudahan ya, lebih menjelas. baik, Prof. Coba Terima mungkin, kasih. ya, coba mungkin saya share di sini ya, Prof ya. Coba. Nah, ini kelihatan, Dok, untuk ranah pelayanan ya. Jadi ada Mungkin bisa kegiatan, diperbesar, Dokter Hidayat. ya, sebentar, Dok, Prof. Sudah kelihatan, Dok, Prof. Jadi Ya, untuk sudah. untuk Sudah. ranah pelayanan ada kegiatan pemeriksaan atau diagnosis, pemeriksaan laboratorium atau penunjang lainnya ya. Kemudian ada kegiatan pelayanan administrasi keprofesian, melakukan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan penunjang lainnya, ekspertise di bidang keprofesian, diskusi kasus ya. Jadi nanti dokter bisa ini ya, tadi yang seperti dibilang sama Prof. Puspa, jadi bisa dilihat di KMK-nya ya. Jadi yang tadi yang kita tampilkan memang kegiatan validasi dan ekspertise atau tindakan ya. Jadi masih banyak lain sebenarnya kegiatan yang ada di ranah pelayanan. Oke, Oke, baik, Dokter. Terima ya, kasih. sama-sama dok. Izin dok bertanya lagi dokter. Ya, silakan dok. Masih dengan yang kelihatan ini dokter. Nah, apabila kita lakukan penelitian dok, tapi tidak sejalur tapi masih masih lingkup kesehatan, apakah bisa dimasukkan juga termasuk juga jurnal dokter? Saya rasa bisa ya, ya Prof ya, Prof Puspa, Harus kegiatan yang penelitian. sejalur, nggak bisa penelitian tidak sejalur. Contoh tidak sejalur Oh, seperti apa, Dok? Misalnya saya meneliti tentang gizi buruk, Hmm? gitu Prof. Kira-kira apa Bukan, bisa? kenapa penelitian mengenai itu yang labnya adakah? Tidak ada, Prof. Misalnya kita ambil S2, Prof. Oh, S2 kesehatan, kan ada penelitian juga di situ, Prof. Dengan apa membuat jurnal. Nah, apakah itu bisa dipakai di situ, Prof? ya asal tidak selalu melenceng sekali ya bisa. Tapi kalau jalurnya nggak sesuai nggak bisa. Sebetulnya yang diinginkan di sini penelitian yang ke arah spesifik patologi klinik juga. Demikian juga jurnalnya harus berkaitan dengan laboratorium. Gitu. Karena Anda kan minta SIP-nya adalah SIP spesifik patologi klinik, bukan SIP dokter umum. Siap, Prof. Terus yang Ya, di gitu. tampilan tadi, Prof, ada itu jadi saya yang sempat penelitiannya mungkin baca. terkait dengan patologi klinik ya. Iya, terus tadi dokter ada saya baca tadi yang dibuka itu ada pendidikan lanjutan yang tidak apa itu ya. Bisa dibuka kembali, dokter, yang Bentar, lembaran barusan. bentar. Oke, sudah kelihatan dok.
Pendidikan lanjut yang tidak sejalur dengan gelar. Iya, Prof. Iya, Prof. Ya, itu ada nilai tersendiri, itu bisa di-verify. Tapi nilainya tidak akan sebesar kalau yang sejalur. Oh, siap. Siap, Prof. Oke. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat ya. Dari Dokter Irma, SPPK, izin bertanya dokter, boleh diulang dokter untuk pengisian ranah profesionalismenya dokter. Terima kasih banyak dokter. Oh yang tadi ya, Mbak saya share lagi ya. Oke, yang ini ya dok ya, Dokter Irma. Ya, jadi ini eh, jadi kita buka di apa di formulir SKP, kemudian formulir pengisian ya. Kemudian nanti kita pilih kata kunci kegiatan dan ranah kegiatannya. Ini contohnya untuk ranah kegiatan pelayanan. Jadi kita cantumkan nama kemudian jenis tindakannya. Misalnya contohnya validasi ya, tindakan validasi 1 tahun, kemudian jumlah kunjungan totalnya ya. Nah, kemudian ini tadi yang harus kita upload ya, bukti yang tadi, bukti jumlah jumlah apa jumlah jumlah apa ya yang kita validasi tadi yang per bulan selama 1 tahun, kemudian tanggal mulai kegiatan, kemudian tanggal akhir kegiatannya, dan terus kita simpan ya. Oke, ini untuk yang tadi, untuk yang kegiatan apa, yang ekspertise atau tindakan ya. Saya di sini sama juga kita masukkan, nanti buktinya kita berapa jumlahnya juga nanti kita upload ya selama 6 bulan atau 1 tahun. Cukup ini, Dokter Irma? Halo? Oke, terima kasih. Dari Selamat yang sore, lain, Dok. ya, sore, Izin bertanya, silakan dok. dari Dokter Siti di Merauke, Dok. Selamat sore. Sore. Ya, kalau tidak salah tadi, Dok, yang untuk pengajuan SKP adalah yang akan berakhir 6 bulan ke depan. Eh, Ya, Kalau belum, maksudnya yang sekitar 7 atau 8 bulan ke depan baru berakhir, apakah itu sudah boleh pengajuan juga atau menunggu 2 bulan lagi baru boleh pengajuan? Seperti itu, Dok. Kemudian yang kedua, eh, mungkin tadi saya terlewatkan, Dok, yang untuk pengajuan SKP-nya, apakah yang sebelum Maret 2024? sebelum Maret Mohon arahan, Dokter. 2024. Iya, Ya, terima kasih, Dok. terima kasih Dokter Siti. Mm-mm. Jadi yang tadi yang kami sebutkan apa yang 6 bulan yang sudah hampir habis masa berlaku SIP-nya itu yang prioritas dok. Jadi yang itu yang Oh, kita iya. apa kita dahulukan untuk verifikasinya. Oh, baik, Dokter. Jadi membantu teman-teman yang sudah hampir habis. Jadi tadi yang Ya. saya sampaikan juga nanti untuk yang tim P2KB cabang supaya apa melakukan list ya, mengelis teman-teman yang sudah hampir habis 6 bulan ke depan supaya itu nanti yang akan dapat prioritas untuk verifikasi dari apa dari yang diajukannya ya pengajuan SKP-nya. Nah, untuk yang tadi disampaikan apa ditanyakan dokter boleh saja dok nggak apa-apa. Jadi dokter boleh
apa mengajukan pengajuan SKP, ya silakan. Oh, Saya baik, rasa, Dok. Ya. ya saya rasa Yang dia jumlahnya yang ya dia mudah-mudahan karena jumlahnya nggak terlalu banyak, jadi mungkin masih bisa nanti saya verifikasi ya dok ya. Iya, baik, Dokter. Iya. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih sama-sama. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Helda, RSUD MAPI ya. Izin bertanya dok, untuk ranah pengabdian masyarakat apa bisa kegiatan dari organisasi, misalnya dari TNI, melakukan baksos transfusi darah, apa bisa dimasukkan dalam ranah pengabdian masyarakat dok? Terima kasih dok. Saya rasa bisa ya. Ini karena memang masih ada kaitannya dengan profesi kita ya, melakukan transfusi darah. Gitu ya Prof Puspa, bisa ya Prof ya? Ya, bisa. Ya, cuma nanti yang dilampirkan dok itu tadi ya surat bukti kinerjanya sudah melakukan baksosnya ya, jadi bukan surat tugas. Syukur-syukur nanti kalau bisa diusahakan sama P2KB cabangnya untuk mendapatkan sertifikat ya dari apa? Dari pengabdian masyarakat di pusat ya, PD Sparklin pusat. Oke, Izin terima bertanya, dokter. Iya, ya silakan dok. Saya Dokter Elin dari Jayapura, dokter. Izin bertanya terkait dengan pengabdian masyarakat karena beberapa kali saya dilibatkan untuk pengobatan massal, dalam hal ini pemeriksaan laboratorium juga yang melibatkan spesialis penyakit dalam, spesialis anak, tapi dari organisasi gereja. Nah, ini bagaimana? Apakah untuk mendapatkan SKP itu kami harus mengajukan izin dulu ke cabang PDS Patklin cabang untuk mendapatkan sertifikat atau seperti apa prosedurnya? Mungkin mohon penjelasannya, dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Elin. Mungkin tadi yang sudah disampaikan juga ya. Jadi sebenarnya sudah cukup dengan surat bukti kinerja melakukan kegiatan ya, kemudian ditandatangani oleh dari pelaksananya ya. Kemudian juga mungkin kalau memang bisa diajukan sertifikatnya ya lebih baik ya ada sertifikatnya. Itu ya dok, Baik, terima kasih, dok. sama-sama. Ada yang lain? Mungkin habis ya, Dokter Fatma, Dokter Rini, gimana dok? Izin dok, tadi ada Hmm. beberapa teman menanyakan terkait tentang SKP untuk pengabdian masyarakat dok. Apakah ada aturan atau ada alurnya dok untuk pengajuan SKP untuk mendapatkan sertifikat dalam ranah pengabdian masyarakat dok? Terima kasih dok. Jadi kalau yang ini mungkin nanti eh, ini kan mungkin ranahnya dari cabang gitu ya. Jadi mungkin dari tim P2KB cabang, mungkin juga lewat ketua cabangnya bisa mengajukan ke PDS Parklin pusat gitu ya. Karena di PDS Parklin kan kita ada bagian pengabdian masyarakat. Nah mungkin di situ ya berkontaknya ya. Itu dok. Oh siap dok. Iya. Ditambahkan sedikit ya. Jadi kalau Ya untuk silakan pengabdian Prof. masyarakat, kalau bisa diusahakan seperti tadi, Anda melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, kemudian sudah bisa memperoleh sertifikat dari tempat Anda melakukan, ya sudah cukup. Namun bila mana tidak bisa dimintakan ke kepala dari instansi setempat. Bila tidak ada juga, maka bisa dimintakan ke PDS Patklin Pusat lewat bidang pengabdian masyarakat dengan menyertakan bukti kegiatannya. Nanti akan dikeluarkan
sertifikat pengabdian masyarakat dari PDS Klaten Pusat. Silakan berhubungan dengan ketua cabangnya masing-masing. Oke. Baik, Prof. Artinya bisa dari tempat ya, Prof ya, sertifikatnya ya. Ya, bisa. Oke. Jadi kalau udah bisa diusahakan setempat aja. Karena ke PDS Klaten Pusat itu lebih jalannya lebih panjang lagi. Butuh waktu ya, Prof ya. Iya, betul. Mohon izin, Prof. Dokter, tanya yang tadi Ya. izin setempat itu maksudnya apakah bisa melalui direktur rumah sakit atau misalnya dari organisasi tertentu, misalnya kayak tadi dari Polri itu misalnya berarti dari Kapolresnya bisa melakukan apa, maksudnya tanda tangan di situ. Boleh, Maksudnya, boleh. Artinya ada iya. pihak lain lah yang memverifikasi bahwa Anda memang melakukan kegiatan tersebut. Jangan Anda sendiri sebagai kepala, misalnya nanti tanda tangan sendiri. Artinya tidak ada orang lain yang mengetahui begitu. Oh iya, baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Oke. Terima kasih, Dokter Elda. Tidak ada lagi pertanyaan berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita cukupkan ya. Ya, Dokter Fatma, dokter ini. Bisa, Dok. Mungkin materinya bisa di-share nanti, Dok, di grup. Boleh. Sebenarnya materinya juga sama, Dok, yang kemarin disampaikan di sosialisasi untuk ketua dan tim P2KB cabang yang kemarin tanggal 22. Jadi sama sebenarnya materinya. Jadi mungkin nanti yang tadi yang saran dari Prof Puspa mungkin rekamannya ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa baca pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sejawat yang di Papua dan Maluku gitu ya. Baik, Dokter. Ya. Oke, kalau mungkin tidak ada pertanyaan lagi, kita Mohon maaf, cukupkan Dok. sampai di sini. Mohon maaf, Mungkin Dok, dari Prof semangatnya. Puspa ada sepatah dua patah kata, Prof, tadi di awal saya lupa. Nah, Nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan lagi kah? Mohon cukup. maaf. Tidak ada lagi, Prof. Masih ada, Ya, Dok. masih Satu. ada? Ya, iya, Oh, Dok. silakan. Maaf. Ya. Dok, nih ada teman-teman yang masih bingung untuk ranah pembelajar. Kalau yang saya ikut sosialisasi yang ketua cabang dulu itu untuk pembelajaran kan tidak bisa dirapel ya, harus per tahun. Per tahun kan 50. Nah, untuk ranah yang lain, dua ranah lain profesional dengan pengabdian masyarakat itu apakah bisa dirapel begitu? Apakah dia harus per tahun harus segini, per tahun harus segini? Soalnya di saya ikut yang sosialisasi yang lalu itu katanya kalau untuk ranah pengabdian masyarakat dengan ranah eh, profesional itu bisa dirapel begitu. Yang betul bagaimana? Mungkin teman-teman biar jelas, Dok, soalnya eh, ada pertanyaan-pertanyaan ke saya. Ya, makasih, Dok. Oke, ya terima kasih Dokter Imeh tadi ya. Sebenarnya mungkin maksudnya bukan dirapel dok. Jadi mungkin yang seperti yang sudah pernah disampaikan oleh Prof Puspa. Jadi kalau memang selama 2 atau 3 tahun itu untuk yang kegiatan pengabdian dan kegiatan profesi sudah mencukupi, jadi mungkin nggak perlu diupload lagi gitu. Iya. Ya, jadi kita Oke. kan ada batas target minimal ya. Ya, Kalau Ya. untuk Ya. ya. yang profesi itu kan 87,5 SKP, kemudian yang untuk pengabdian itu 12,5 SKP. Nah, Ya. untuk kegiatan yang pembelajaran sendiri, karena tadi memang sudah ada ketentuannya, kita setiap tahun harus minim 20% ya porsinya 20%. selama 5 tahun Ya. itu. Jadi itu juga mungkin bahwa kita memang harus selalu update ilmu lah, ikut belajar ya selama setiap tahun itu. Itu ya dok ya. Ya, Dok. Ya. Ditambahkan sedikit tadi yang 50 itu bahwa ranah pembelajaran 50 itu tidak benar. 20% dari 122,5. Jadi minimal sebegitu. Tetapi kalau Ya. bisa itu bisa sampai 30 sampai 50. Jadi
Ya. mana yang mau dipenuhi dari sisa SKP minimalnya kan belum nyampe 250. 100%. Nah, bisa diambilkan dari ranah pembelajaran atau ranah lainnya. Tapi minimal untuk pembelajaran harus 20% Per tahun ya, Prof ya. tahun, betul. Iya. Baik, Oke. makasih Prof, makasih Dok. Ya, sama-sama Dokter Ime. Ada lagi? Mungkin Sepertinya untuk tidak ada yang lagi ya, kalau Dok ya. sudah tidak ada, mungkin dari saya untuk P2KB ini karena Kemkes itu selalu berubah untuk websitenya. Kalau tidak salah lagi nih, bulan Agustus ini kita akan menggunakan web baru untuk P2KB. P2KB ini akan digabung dengan website dari Konsil Kesehatan Indonesia. Tapi kita tunggu saja sampai ada beritanya. Selama belum, artinya kita tetap mengupload sesuai yang disosialisasikan ini. Nah, tadi harus diperhatikan bahwa sosialisasi ini memang tepat pada waktunya, tetapi bila mana ada perubahan lagi, maka yang sekarang kita sosialisasikan akan berubah lagi. Jadi mohon dapat mengikuti berita-berita yang disampaikan, baik melalui Forkom maupun melalui pengurus pusat, ataupun dari teman-teman yang ada di kolegium. Demikian, mohon tetap update. Terima kasih. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, saya rasa mungkin tidak ada lagi. Tidak ada lagi ya. Ya. Ya, Dok. Jadi kalau oke. Jadi kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan sampai sekian gitu ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat di Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara ya, yang sudah menyempatkan Jangan waktu lupa ikut. fotonya, Dr. Hidayat, foto Ya, webinar Zoom-nya ya. ya, Prof. Terima kasih juga kepada Prof. Puspa yang sudah ikut menghadiri sosialisasi ini ya, sudah ikut membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman Prof ya. Jadi teman-teman sekalian mungkin nanti kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, kita bisa sharing di grup ya, di grup. Ya. Oke. Iya, tuh. Mungkin ada info-info baru tadi yang seperti yang Prof sampaikan juga nanti akan saya sampaikan di grup ya. Mudah-mudahan semuanya lancar-lancar ya, Dok ya. Terima kasih sekali Amin. lagi. Oh ya, dalam ini masih ada bauk-bauknya hari raya ya. Jadi tadi mohon maaf minal aidin wal faizin, Muhammad lahir dan batin. Kemudian juga pada teman-teman yang merayakan hari Paskah kemarin, saya mengucapkan hari Paskah ya. Semoga apa yang sudah kita laksanakan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Amin. atas kerjasamanya. Sekali lagi, saya mohon maaf kalau Terima kasih. misalnya ada kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan. Oke, mungkin Terima dokumentasi kasih, ya, Dok. Prof. Dokter. Terima Terima kasih. kasih, izin Dokumentasinya live sudah. ya. Oke, dokumentasinya sebentar. Oke, terima kasih semuanya. Izin pamit ya. Salam sehat Oke, selalu. terima kasih.